السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin hadirat jamaah salat subuh, saudaraku dan saudariku seiman yang kucintai karena Allah, kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan mari kita berselawat untuk nabi kita yang mulia Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Marilah kita mohon kepada Allah ilmu yang bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Hadirin hadirat jamaah rahimakumullah, diriwayatkan dari Adi ibn Amirah radhiyallahu anhu. Ini sahabat Nabi Adi bin Amirah, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku telah mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ista'malnahu minkum ala amalin fakatamana mikhyatan fama fawqahu kana ghululan ya'ti bihi yaumal qiyamah. Barang siapa yang sudah kami pekerjakan di antara kalian untuk mengerjakan satu pekerjaan, lalu dia menyembunyikan sebuah jarum atau lebih daripada itu. Jadi dia punya pekerjaan. Pekerjaannya itu sudah ada gajinya, ya. Jadi ada ongkosnya sudah ditentukan mengerjakan pekerjaan itu. Lalu dalam pekerjaannya itu ada yang dia ambil diam-diam, tanpa ada aturan, tanpa ada regulasi kalau bahasa sekarang, ya, yang bolehkan. Tidak ada regulasinya, tidak ada aturannya. Lalu dia ngambil sembunyi-sembunyi. Sekedar yang diambilnya itu sekedar seukuran satu jarum saja diambil. Padahal bukan haknya untuk mengambilnya, diambil diam-diam satu jarum. Berapa sih harga jarum? Atau di atas itu, lebih daripada itu mungkin. Kalau seandainya jarum itu 1.000 rupiah, misalnya satu jarum 2.000 diambil diam-diam, 5.000, lagi 100.000, apalagi dia 1 juta. Maka kana ghululan ya'ti bihi yaumal qiyamah. Itu adalah gulul namanya. Kalau bahasa kita gulul ini ya korupsi. Ya. Yang nanti dia akan bawa datang pada hari kiamat. Hari kiamat dia akan bawa ini korupsinya ini untuk dia bertanggung jawabkan di hadapan Allah. Faqama ilaihi rajulun aswad minal ansar ka'anni anzuru ilaihi. Maka berdirilah seseorang lelaki yang hitam dari kalangan Ansar, di kalangan penduduk Madinah. Ada yang berdiri, orangnya kulitnya hitam. Ka'anni anzuru ilaihi, sepertinya aku melihat dia. Kata perawi hadis ini, Adi bin Amirah. Faqala, lalu dia berkata, ya Rasulullah,
iqbal anni amalak. Wahai Rasulullah, iqbal anni amalak, terimalah dariku amalmu. Apa perkataannya orang ini? Rasulullah bertanya kepadanya, wa malaka, ada apa denganmu? Mengatakan terimalah dariku amal. Qala sami'tuka taqulu kadza wa kadza. Aku telah mendengarkan engkau bersabda begini-begini. Qala wa ana aquluhu al-an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku akan mengatakannya sekarang. Yang dikatakan beliau tadi atau sebelumnya itu mungkin tidak jelas bagi orang ini, maka Rasulullah mengulanginya. Apa sabda beliau mengulanginya? Man ista'malnahu ala amalin falyaji biqalilihi wa katsirihi. Barang siapa yang telah kami pekerjakan untuk mengerjakan satu pekerjaan, dibuat dia jadi pegawai, dibuat dia jadi apalah namanya, ya, untuk mengerjakan satu pekerjaan, falyaji biqalilihi wa katsirihi, maka hendaklah dia membawa yang sedikit ataupun yang banyak. Artinya hasil pekerjaannya itu, ya, hendaklah dia serahkan, baik yang kecil ataupun yang besar, jangan sampai ada yang dia sembunyikan. Fama utiya minhu akhad, maka mana yang dia dikasih itu yang dia ambil. Kalau sudah dikasih dia ini bagianmu, ini upahmu, ini gajimu, itu yang sudah dia ambil. Wa ma nuhiya anhu intaha, dan apa yang dia dilarang mengambilnya enggak boleh dia ambil, enggak boleh sembunyi-sembunyi. Sudah dia berhenti, jangan sampai dia mengambilnya. Jadi hadis ini jamaah rahimakumullah, penjelasan yang sangat tegas sekali mengenai tidak bolehnya kita diam-diam mengambil hak kita dalam hal kita bekerja. Ya, kalau bukan hak kita itu jangan diambil diam-diam. Baik itu milik negara, misalnya milik instansi swasta misalnya, atau milik masyarakat bersama misalnya. Jadi jangan kita diam-diam untuk mengambilnya, ya, tanpa ada aturan. Hal senada juga diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kalau tadi kan dari Adi bin Amirah radhiyallahu anhu, ya, ada hadis berikutnya dari Umar bin Khattab. Beliau berkata, lamma kana yaumu Khaybar, ketika sudah terjadi perang Khaybar, sudah selesai perang Khaybar ini, aqbala nafarun min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka datanglah beberapa orang dari sahabat Nabi. Para sahabat datang kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, faqalu, lalu mereka berkata, fulanun syahid, fulanun syahid. Si fulan mati syahid, si fulan mati syahid, karena dia kena dengan senjata musuh, anak panah, lalu dia mati. Ya, dan ini masih akhir peperangan ini. Mati syahid dia, mana orang perang lawan orang Yahudi ini. Ya, perang Khaybar. Hatta marru ala rajulin, sehingga mereka melewati seseorang, lalu mereka berkata, fulanun syahid, si fulan mati syahid. Dia mati di badan perang. Sudah selesai si perang itu, masih ada musuh yang melemparkan anak panahnya, kena dia, mati dia. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalla, tidak. Artinya si fulan itu tidak mati syahid. Dia kan dalam peperangan, kena dengan senjata musuh, kok dikatakan tidak mati syahid oleh Nabi. Ada apa gerangan? Oh, ini dia penyebabnya. Inni ra'aituhu finnar fi burdatin ghallaha aw aba'atin. Sungguhnya aku, kata Nabi kita, melihat dia di dalam neraka. Di dalam neraka memakai kain burdah yang sudah dia korupsi. Di dalam peperangan itu, kalau seandainya kaum muslimin menang, lalu ada harta rampasan perang, belum dibagi oleh pemimpin perang, ya, tidak boleh diambil diam-diam, walaupun sekedar
satu kain, satu sendal, satu senjata, nggak boleh diambil diam-diam. Semuanya dikumpulkan nanti dibagi kepada seluruh pasukan. Nah, yang mengambilnya diam-diam itu korupsi. Nah, ternyata orang ini padahal orang yang mati dalam peperangan. Seharusnya dia mati syahid. Orang mati syahid itu masuk ke dalam surga. Dengan baru tetesan pertama darahnya yang mengalir itu sudah diampuni dosanya oleh Allah, disambut oleh bidadari. Tapi perbuatan yang salah ini yang namanya korupsi ini sangat keras akibatnya. Orang sebenarnya mati syahid harus masuk surga, tapi gara-gara perbuatan korupsinya ini Rasulullah mengatakan kalla, tidak sekali-kali. Inni ra'aituhu finnar, sungguhnya aku telah melihat dia dalam neraka. Fi burdatin ghalha, disebabkan oleh kain burdah yang dia korupsi. Artinya Allah memang dalam ajaran agama kita ini, ajaran Nabi kita sudah lebih 1400 tahun yang lalu. Ya, bagaimana ajaran Nabi kita mengenai masalah korupsi ini, karena perbuatan ini sangat tidak elok, ya, sangat tidak baik. Dia merusak tatanan bernegara, merusak kemakmuran rakyat ini, ya. Sampai-sampai orang yang berbuat korupsi ini hanya sekedar satu kain saja yang dia korupsi seperti itu, dikatakan oleh Nabi kita dia di dalam neraka. Maka berhati-hatilah kita jemaah rahimahullah, kalau bukan hak kita jangan diambil, bukan hak kita, ya jangan diambil. Jurlah kita, ya, ini baru kita bisa selamat dunia dan akhirat, ya. Dan negara kita ini adalah negara yang sangat kaya sekali, ya, yang sangat luas. Segala apa ada di sini di negara kita ini, tapi karena banyaknya manusia yang berperangi koruptor, ya, ini membuat negara kita nggak makmur. Dan korupsi itu tidak hanya di atas, itu dari bawah, di bawah juga banyak. Maka perbaikan itu tidak hanya di atas, tapi dari bawah wajib untuk diperbaiki. Semuanya harus menjadi orang yang beriman dan takut kepada Allah, sehingga kalau dia diberi amanah, dia tidak akan mengambil yang bukan haknya, karena itu berat. Alhamdulillah, mungkin ini yang bisa kita dengarkan pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat buat kita semua. Semoga kita semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.